karena tangki bahan bakar truk mereka semua telah dimodifikasi. Ini membuat pom bensin mereka dapat mengisi bahan bakar dan memuat barang dengan belasan truk besar. Jadi, pemilik pom bensin di Pakistan bersiap menghabiskan 100.000 rupiah untuk meminta mereka membuat satu dengan tangan. Meskipun bengkel kecil ini hanya memiliki satu mesin las untuk mengelas. Tidak disangka, tangki minyak buatan sendiri yang dibuat bisa dengan mudah menampung 50.000. Pekerjaan besar semacam ini jelas merupakan pesanan besar bagi bengkel kecil yang hanya memiliki satu etalase. Selesai dalam 2 hari berarti mereka bisa makan dengan baik selama 3 bulan. Meskipun kondisi di sini biasa saja dan berbagai peralatan sangat sederhana. Namun, kemampuan praktis mereka ternyata sangat tinggi. Tanpa mesin roll plat 3 roll, hanya bisa meminta pabrik penghasil plat baja untuk memotongnya sebelumnya. Agar plat baja dapat menjadi bentuk bulat, mereka dengan cerdik memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh tubuh. Menghubungkan potongan plat baja ke bagian bawah plat baja bulat. Karena elastisitas plat baja sangat besar. Jadi, saat melakukan pengikatan, tukang las di samping harus segera mengelasnya. Namun, kekuatan tangan selalu terbatas. Hanya bisa meminjam alat untuk membengkokkan salah satu ujung plat baja. Setelah menjajarkan dan menyesuaikan plat baja dengan plat baja bulat di bawah, mereka bisa melakukan pengelasan titik untuk mengikatnya. Untuk meminimalkan celah sambungan, eksternal juga harus menggunakan kait ini sebagai dasar untuk diperkuat. Setelah itu, pengelasan dilakukan satu persatu. Lembaran baja yang digulung akan membentuk sebuah lingkaran yang tidak terlalu bulat. Untuk memudahkan pembentukan tabung, mereka harus membaringkan bagian pertama yang sudah dilas. Meskipun ada sebuah truk dengan keran di samping, namun tidak bisa digunakan sembarangan. Bagaimanapun, sekali pemakaian biayanya adalah 2.000 rupiah. Untungnya, tukang las di sini sangat paham. Setelah mengeluarkan banyak tenaga, akhirnya mereka berhasil membaringkannya. Kemudian mereka mendorong lembaran baja ke posisi tabung. Untuk memudahkan transportasi, setiap lembar baja dilas bersama. Jadi, untuk membukanya, harus menggunakan gerindra potong. Namun, di sini mereka menghadapi sebuah tantangan, yaitu bagaimana cara meratakan lembaran baja yang melengkung. Solusinya juga sangat sederhana. Para tukang las bisa langsung meratakannya dengan tenaga manusia. Hanya saja, dalam proses ini sangat mudah menyebabkan kerugian pada para tukang las. Setelah diratakan, mereka dapat menggunakan bagian pertama tabung sebagai titik acuan untuk dilas. Setiap kali mereka mengelas satu bagian, tukang las harus memutar tangki minyak untuk langkah pengelasan berikutnya. Di sini, bagi tukang las, pekerjaannya relatif lebih mudah. Cukup dengan memanfaatkan berat lembaran baja itu sendiri, sambungannya bisa terhubung dengan baik. Bahkan katrol manual pun tidak perlu digunakan. Setelah itu, dalam proses memperpanjang silinder berikutnya, mereka juga akan menggunakan plat besi serat, untuk memastikan jahitan dapat memenuhi persyaratan pengelasan. Dan saat menyambung satu persatu, bagian dalam silinder tidak diperkuat dengan pipa besi. Jadi, terlihat lembek, loyo. Meskipun panjang tangki minyak ini sudah mencapai lebih dari 8 meter, masih saja tidak memenuhi kebutuhan penyimpanan bahan bakar. Oleh karena itu, mereka mendorong satu lembar plat baja lagi. Saat ini, panjang setelah penyambungan sudah mencapai 10 meter 2. Awalnya ingin menyambung 8 lembar plat baja. Namun, karena lokasi pemasangan tangki penyimpanan di pom bensin pemilik terbatas, mereka hanya bisa membatalkan rencana tersebut. Setelah menghabiskan waktu 1,5 hari, mereka telah menyelesaikan pengelasan semua celah di antara plat baja yang disambung. Maka, mereka mendorong satu plat baja berbentuk bulat lagi, sebagai tutup tangki penyimpanan bahan bakar. Setelah penyelarasan yang tepat, para tukang las memegang plat baja. Sementara tukang las yang lain mulai melakukan pengelasan dengan terampil. Untuk mencegah kebocoran minyak dari tangki, tukang las juga perlu melakukan pengelasan dengan teliti pada celah eksternal. Memastikan setiap bagian saling terhubung dengan erat. Garis jahitan mengalir, menampilkan kurva yang elegan dan merata, menunjukkan keterampilan pengelasan yang profesional dan terampil. Selanjutnya, tukang las mulai membuat tutup tangki minyak. Semua ini mereka buat sendiri menggunakan alat sederhana. Dan untuk menjamin kualitas, bagian tepi tutup juga harus diperkuat dengan las listrik. Setelah dilas dengan baik, bisa dibawa ke atas tangki penyimpanan untuk diberi garis. Pastikan ukurannya sama dengan tutup. Jika tidak ada masalah, bisa menggunakan gerindra potong untuk memotong. Selanjutnya, mencegah potongan plat baja masuk ke dalam. Juga harus dijepit dengan tang agar bisa. Setelah tutup tangki penyimpanan selesai dilas, mereka juga melakukan pengelasan beberapa lubang pengangkat di atasnya. Seluruh proses mereka tidak memiliki gambar yang bisa dirujuk. Semuanya bergantung pada pengalaman dalam pengelasan. Tukang las juga bisa membuat tangki minyak buatan sendiri memenuhi standar yang sesuai. Kemudian mereka menggunakan kuas gulung untuk mengoleskan bahan hitam pada permukaan silinder. Untuk menunjukkan estetika, mereka mengecat tutup tangki minyak menjadi merah. Kontras antara dua warna membuat seluruh tangki terlihat lebih mencolok dan menarik perhatian. Kemudian menggunakan derek untuk mengangkat tangki ke atas truk. Truk pengisian bahan bakar dan pemuatan barang ini di hadapannya tampak begitu kecil. Setelah terpasang dengan baik,
bisa dibawa ke tempat lain untuk memasang peralatan internal. Keterampilan praktis dan tingkat pengelasan mereka yang kuat patut kita apresiasi.